Kiai Haji Abdul Rahim pada saat menunaikan ibadah haji pada itu menulis Al-Quran berangkat dan pulang karena selama perjalanan perjalanan karena dulu pakai kapal laut itu. Jadi daripada di kapal itu Al-Quran sebesar ini mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi yang sebelumnya memang sudah ada rencana membuat untuk semacam museum atau tempat penyimpanan benda-benda Islam masa lalu, kemudian semakin mempertegas kembali bahwasanya sangat penting atau urgen untuk dibuat museum Al-Quran yang kemudian saya yakinnya mana ada Kabib yang bisa membuat karomah semacam itu. Kalau bukan karomah itu tidak akan terjadi. Ini adalah karomah dari Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Muniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa tentang Habib-Habib yang mengumbar karomah-karomahnya para leluhurnya, terutama Kang Pakih Mekedam gitu ya, entah ada atau tidak ini Pakih Mekedamnya, di mana karomah-karomahnya sangat-sangat kalau didengarkan sangat luar biasa, menurunkan emas dari langit, menghentikan matahari, memadamkan api neraka, Mi'raj 70 kali. Kalau kita lihat tentang karomah-karomah yang disampaikan oleh Kabib-Kabib itu, jelas sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu sama sekali tidak membawa manfaat untuk umat. Sekali lagi saya katakan, karomah-karomah yang disampaikan, yang diceritakan oleh para kabib-kabib itu tentang leluhur-leluhur mereka yang memiliki karomah berbagai macam, kalau kita dengarkan di media sosial itu sangat banyak sekali. Itu nggak ada manfaatnya untuk umat. Apa manfaatnya? Satu contoh, Mi'raj 70 kali, bolak-balik 70 kali dalam sehari. Mau apa itu bolak-balik sehari 70 kali? Terus hasilnya apa untuk umat? Nggak ada sama sekali. Hanya ingin menunjukkan, mengglorifikasi bahwa nenek moyangnya, buyutnya itu orang yang sangat luar biasa, bisa mi'raj ke Sidratil Muntaha bolak-balik 70 kali. Padahal itu adalah sebuah pelecehan terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Allah secara langsung. Kenapa saya katakan pelecehan terhadap Allah? Itu Sidratil Muntaha satu tempat yang hanya Rasulullah yang diizinkan masuk. Jibril saja sebagai malaikat, pimpinan malaikat itu nggak boleh masuk ke Sidratil Muntaha. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan untuk menginjakkan kakinya di Sidratil Muntaha. Lah ini si Pakih Mekedam bisa 70 kali bolak-balik. Bukankah itu sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah merendahkan Rasulullah? Untuk umat nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa hasilnya? Kalau ditanya apa hasilnya Isra Mi'raj, lang Nabi Muhammad yang satu kali Mi'raj saja itu hasilnya sampai hari ini kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Lah Pakih Mekedam yang 70 kali hasilnya apa? Mereka nggak akan bisa menjawab. Terus lagi ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, hasilnya apa? Buktinya mana? Nggak ada yang bisa dibuktikan sampai hari ini. Cerita-cerita tentang kehebatan nenek moyang para kabib itu hari ini nggak ada yang bisa dibuktikan sama sekali. Berbeda dengan karomah dari wali-wali Nusantara. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa karomah ulama Nusantara itu lebih hebat, lebih bermanfaat untuk umat daripada karomah-karomahnya para kabib-kabib itu. Salah satunya adalah karomah dari Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh yang memiliki kakek bernama Kiai Abdul Rahim. Beliau dalam satu perjalanan ibadah haji di zaman sebelum Indonesia ada gitu ya, itu menunaikan ibadah haji menggunakan kapal laut
perjalanannya lama dan beliau melakukan perjalanannya itu sambil tadarus. Tadarusnya bukan membaca Al-Quran, tetapi menulis Al-Quran dengan tangannya. Jadi selama perjalanan pulang pergi dari Indonesia, dari Nusantara ke Masjidil Haram sampai kembali lagi ke Nusantara, beliau menulis Al-Quran dengan tangan. Kemudian Al-Quran tersebut disimpan di Padepokan Kalibeber, Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah, di mana dahulu pernah saya belajar masak di sana. Belajar masak di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah. Dan hari ini hasil dari karomahnya Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz masih bisa dirasakan, dinikmati oleh umat. Jutaan umat telah menikmatinya. Apa? Yaitu pondok pesantren dengan Al-Quran terbesar di dunia. Nah, sedulur Tipialoha, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengajak Anda, apa itu Al-Quran terbesar di dunia? Dan pernahkah Anda mendengar atau pernah Anda berkunjung ke Museum Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia, yaitu Bait Al-Quran? Mari kita lihat wawancara saya dengan penulis langsung Al-Quran terbesar di dunia, Kiai Haji Hayatuddin, yang bertindak sebagai penulis proyek pengerjaan Al-Quran terbesar di dunia, di mana pada saat beliau menulis itu berpuasa lebih dari 2,5 tahun. Ini dia sedulur Tipialoha. Kali ini saya ketemu dengan senior saya di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah. Beliau adalah mantan santri dari Mbah Mun yang menulis Al-Quran raksasa terbesar di dunia. Dan pada saat beliau menulis di tahun 91 selesai itu, Al-Qurannya sekarang ada di Bait Al-Quran Taman Indonesia Jakarta. Saya masih sangat kecil ya, karena masih SMA, kalau jenengan sudah mahasiswa iki pada saat itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng dengan beliau yang mengerjakan proyek penulisan Al-Quran terbesar di dunia, dan saat ini beliau juga masih terus memproduksi Al-Quran terbesar itu. Menurut saya, Kiai, boleh diceritakan awal mula ide penulisan Al-Quran terbesar di dunia yang dulu lah, yang pertama kali ukurannya terbesar itu gimana awalnya? Ide awal penulisan Al-Quran akbar yang dilaksanakan di Unsik dulu di Al-Asy'ariyah itu sebetulnya ide dari Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz, yang beliau kepengen meneruskan tradisi penulisan Al-Quran yang pernah dilakukan oleh kakeknya Mbah Mun yang bernama Mbah Kiai Haji Abdul Rahim. Mbah Kiai Haji Abdul Rahim pada saat menunaikan ibadah haji, pada itu menulis Al-Quran berangkat dan pulang karena Selama perjalanan, ya, perjalanan karena dulu pakai kapal laut itu. jadi daripada di kapal itu Jadi tadarusnya nulis. iya, menulis Al-Quran, kemudian selesai, kemudian disimpan di Padepokan Kaliber pada waktu itu, dan sekarang menjadi Al-Asy'ariyah. Setelah dan Mbah Mun sendiri pernah menyaksikan Al-Qurannya itu ketika masih kecil. Kemudian setelah zaman Pres Belanda, Kalibeber diserbu oleh Belanda, kemudian Mbah Kiai Haji Asy'ari, putranya Mbah Kiai Abdul Rahim, dan keluarga semuanya mengungsi di Bedulu. Kemudian Yang setelah sekarang jadi itu ya, makomnya. Mengungsi di sana, kemudian setelah zaman sudah aman, kemudian kembali lagi ke Kalibeber. Ternyata Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu sudah hilang. Kemungkinan dihancurkan atau dibakar oleh Belanda. Kemudian Mbah Mun ingin meneruskan tradisi penulisan Al-Quran tersebut karena beliau kemungkinan tidak punya kemampuan untuk menulis Al-Quran, kemudian memerintahkan santrinya. Kebetulan yang dirujuk pada waktu itu adalah saya sendiri sama Kang satunya yang Malik Kang Malik. Nah, itu dia sedulur Tipialoha, bahwa luar biasa Simbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz, mbahnya Mbah Kiai Abdul Rahim itu tadarusnya dengan cara nulis selama dalam perjalanan. Kemudian Mbah Kiai Haji Muntaha mewujudkan penulisan tersebut, idenya menjadi Al-Quran terbesar di dunia. Dan beliau inilah Kang
Kiai Hayatuddin yang melaksanakan proyek penulisnya selama 2,5 tahun, dan beliau berpuasa selama 2,5 tahun. Lebih. Selama penulisan itu menulis itu langsung, dan begitu selesai huruf sinnya kan ditulis terakhir oleh Menteri Penerangan Harmoko. Pada saat itu saya menyaksikan, dan kemudian jenengan dapat hadiah haji langsung ya, biasa waktu itu. Nah, dan setelah itu Kiai, sekarang itu kan tadi udah sampai hari ini sudah sampai ke 13 atau 14 gitu ya? Sudah menyelesaikan tulisan 13 Quran. Sekarang sudah proses tulisan yang ke-14. Itu kan diserahkan ke berbagai macam orang. Itu pesanan atau gimana? Ya sebetulnya ada yang tidak pesan, yang karena ini tradisi yang dilakukan oleh Unsik atas perintah Mbah Mun. Jadi menulis tanpa perintah dan tanpa ada pesanan, tetap menulis. Menulis terus ya. Masalah ada yang pesan atau tidak itu bukan soal gitu ya. Kayak gitu. Ini sudah banyak sekali sampai ada yang di istana Raja Brunei Darussalam gitu. Nah, ketika tidak ada pesanan yang untuk dibikinkan aluran besar, terus nulis terus itu biayanya dari mana? Ya sekarang ini ditanggung oleh Yayasan YPIIK, Yayasan jadi memang khusus itu ya? Pendidikan Ilmu Al-Quran. Proyek itu terus. Ada suka dukanya nggak selama penulisannya? Ya kalau sekarang ini nggak ada dukanya, hanya suka. Alhamdulillah. Berkah Al-Quran, berkah Mbah Mun. Ini mohon maaf sekali mengganggu waktu. Kalau jenengan kalau tidak salah berobokan ya, berobokan. Pada saat beliau sudah menulis Al-Quran mahasiswa, saya masih kecil. Jadi kelas 1 waktu itu, kelas 1 SMA saya. Jadi makanya saya anggap jenengan ya teman ya guru. Jauh sekali dengan mahasiswa baru masuk ke SMP gitu. Nah, terima kasih Kiai waktunya, pengamutan yang besarnya. Demikian dulu di Al-Waha perbincangan singkat saya dengan penulis pelaksana proyek penulisan Al-Quran terbesar di dunia, yang saat ini Al-Quran pertamanya ada di Bait Al-Quran. Jika Anda penasaran dengan penulisan atau proyek penulisan, Anda bisa hadir berkunjung ke Masjid Baitul Quran di Ki Haji Muntaha Al-Hafid di Kota Wonosobo, Kampus 2 Universitas Sains Al-Quran. Banyak sekali itu, di sana juga ada banyak yang lagi pada hadir untuk menyaksikan proses pembuatannya. Monggo Anda, dan ini masuknya gratis, bro. Nggak ada tiketnya. Alhamdulillah, ini masjidnya juga luar biasa dilihat dari belakang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitul Quran Kiai Haji Muntaha Al-Hafid. Apabila para pemirsa Majid TV yang berkunjung ke Wonosobo dan bakal berwisata ke Dieng via Wonosobo, kalian pasti akan mengalami dan menemukan hal yang menarik di perjalanan. Kalian bakal menemukan hal baru, tentunya ketika melewati Kampus 2 Unsik Jawa Tengah di Wonosobo ini. Ya, benar, kalian pasti bakal menemukan masjid baru Kampus 2 Unsik Wonosobo yang telah diresmikan pada Kamis 29 April 2021 lalu. Masjid yang dibangun di lahan seluas 3.227 meter persegi ini menjadi masjid terbesar di Wonosobo dan sekaligus digadang-gadang menjadi destinasi wisata religi baru. Masjid yang dibangun dalam kurun waktu 2 tahun 2 bulan dan 22 hari sejak peletakan batu pertama ini mengusung gaya dan arsitektur gabungan dari Masjid Nabawi, Andalusia, Turki, dan Jawa. Masjid ini didirikan di Komplek Kampus 2 Unsik di Jalan Raya Dieng, Krasak, Mojo Tengah, Wonosobo. Masjid dengan nama Baitul Quran Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz ini diresmikan oleh Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat bersama jajaran Forkompimda, pimpinan Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran, dan Rektor Unsik. Masjid yang megah ini arsitekturnya memadukan ornamen klasik dan modern dan menghabiskan anggaran sebesar 15 miliar. Masjid berlantai 3 ini rencananya di lantai bawah akan dijadikan sebagai pujasera atau aktivitas ekonomi. Kemudian untuk lantai 2 untuk tempat ibadah dan lantai 3 untuk ruang serbaguna dan lantai 4 sebagai laboratorium atau Museum Al-Quran Akbar Karya Sivitas Akademika Unsik. Nama saya Mogi Zainal, kita menuju ke Jakarta, pusat kota yang penuh dengan wisata. Nah, kali ini kita akan mengunjungi tempat objek wisata yang bukan masjid,
tapi kita akan mengunjungi Bait Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Apa Bait Al-Quran itu? Nah, daripada penasaran, yuk kita lihat di perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mugi Zainal, bertemu dengan sahabat muslim-muslimah dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat semua mengunjungi Bait Al-Quran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Posisi Bait Al-Quran ini sangat strategis, jadi begitu masuk di gerbang utama Taman Mini Indonesia Indah, ada di posisi sebelah kanan, tinggal muter pas nyampe di Bait Al-Quran ini. Sahabat muslim-muslimah, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat muslim dan muslimah di seluruh dunia. Insya Allah apabila kita mengikuti semua aturan yang ada dalam Al-Quran, hidup kita akan berkah. Nah, pemirsa semuanya, kita akan melihat apa saja yang ada di dalam Taman Bait Al-Quran ini. Bagaimana sejarahnya? Untuk itu, jangan kemana-mana. Yuk ikuti saya bersama kita menuju ke Bait Al-Quran. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal merupakan kesatuan dari dua lembaga yang berbeda. Namun dalam kesatuan konsep, Bait Al-Quran yang berarti rumah Al-Quran dengan materi pokok berupa peragaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan Museum Istiqlal menampilkan hasil-hasil kebudayaan Islam Indonesia. Dalam Bait Al-Quran terdapat karya-karya unggulan para ulama dan intelektual muslim Nusantara sejak abad ke-17 sampai abad ke-20 yang bernilai historis dapat disaksikan di sini. Warisan budaya berupa mushaf, manuskrip Al-Quran, arsitektur, seni rupa Islami yang memiliki keindahan seni juga tersimpan. Alhamdulillah di samping saya sudah ada Bapak Saifuddin selaku Kepala Seksi Koleksi dan Pameran dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang ada di sini. Alhamdulillah ya Pak, sudah ada di sini menemani saya nih Pak. Alhamdulillah. Iya. Pak, begitu tadi saya masuk di Bait Al-Quran ini, saya langsung tertuju ke ruangan ini nih Pak. Saya melihat Al-Quran dengan ukuran yang begitu besarnya. Nah, bisa sedikit jelaskan Pak bagaimana Al-Quran ini ada di sini dan di tempat ini Pak? Saya Budin, silakan Pak. Baik, terima kasih kunjungannya. Ini salah satu masterpiece di kita ya. Masterpiece itu koleksi-koleksi unggulan di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Salah satunya adalah Mushaf Al-Quran Wonosobo. Ini memang Al-Quran yang tidak hanya secara fisik besar, tapi juga punya sejarah yang besar juga terhadap adanya Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Quran yang sebesar ini di pesantren Al-Asy'ari Kalibeber, Jawa Tengah ya. Pada waktu itu kemudian ditulis oleh para santri dari pesantren Al-Asy'ariyah, Pak Hayatuddin dan kawan-kawannya. Walhasil ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 17 bulan Ibu. Iya, 17 bulan. Selesai pada waktu itu, terus kemudian pada tahun 1993 kemudian diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, di sela-sela itu ada pertanyaan memang, jadi Al-Quran sebesar ini mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi yang sebelumnya memang sudah ada rencana membuat untuk semacam museum atau tempat penyimpanan benda-benda Islam masa lalu, kemudian semakin mempertegas kembali bahwasanya sangat penting atau urgen untuk dibuat Museum Al-Quran yang kemudian dinamakan dengan Bait Al-Quran, yang mana Bait Al-Quran ini tempat untuk menyimpan, mengkoleksi, merawat, melestarikan dan memamerkan kepada masyarakat tentang berbagai macam koleksi-koleksi yang terkait dengan Al-Quran, baik Al-Quran masa lalu ataupun Al-Quran kontemporer seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran besar ini juga yang menginspirasi adanya Bait Al-Quran ini ya Pak Saifuddin ya. Dan ini ikon juga nih. Tentu saudara-saudara bertanya kenapa Menteri Penerangan
ada kaitannya dengan penyerahan Al-Quran. Nah, ini sejarahnya waktu ada Sarasian, pusat informasi pesantren di pesantren Kali Beber Wonosobo, timbul ide dari Kiai Haji Bapak Muntaha Al-Hafidz, pimpinan pondok, akan menulis Al-Quran yang besar. Nah, saya langsung memberi respons karena waktu itu dikaitkan dengan masalah informasi. Nah, saya katakan Departemen Penerangan ingin membantu kertasnya. Nah, tiba-tiba kertas itu kita serahkan kepada Pak Kiai Haji Muntaha, kertas yang besar yang tadi itu oleh Mbah Mun. Waktu itu jangan ditugel, jangan dipotong lagi, karena waktu itu ingin diperkecil oleh penulisnya. Tidak, sebesar itu saja. Nah, ini ide pemrakarsanya memang dari Bapak Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz. Usia beliau 85 tahun. Ya, 85 tahun. Kemudian tentu kami kerjasamanya dengan Departemen Penerangan dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Jawa Tengah dan Bupati. Kemudian ukuran teknis, ya, masaf tertutup itu 1,5 kali 2 meter. Masaf terbuka 2 kali 3 meter. Kulit muka tadi itu covernya dari permadani. Kemudian jenis kertasnya adalah art paper 120 gram. Bingkainya punggung dari kayu jati, penguat mazhab dari bahan besi tahan karat. Ya. Jumlah halamannya ada 605. Nah, sedulur Tibawaha, dari apa yang disampaikan oleh Kang Kiai Haji Hayatuddin, beliau senior saya di Pondok Pesantren Al-Azhariyah dan sekarang menetap di Wonosobo, khusus mengerjakan proyek-proyek penulisan Al-Quran raksasa, dan salah satunya ada yang disimpan di Istana Raja Kerajaan Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah. Itu ada di sana dan sudah 14 mushaf yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Hayatuddin bersama Kang Abdul Malik. Jadi menulisnya itu adalah ketika beliau menulis, beliau hanya menulis khotnya, adapun bingkai figura atau backdropnya, garis hiasan di pinggir Al-Quran itu yang mengerjakan adalah Kang Abdul Malik. Keduanya begitu selesai menulis Al-Quran, beliau langsung mendapatkan hadiah menunaikan ibadah haji berdua langsung, itu dibiayai oleh Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz sedulur Tibawaha. Nah, dari apa yang kita tayangkan tadi sudah diserahkan di Istana Negara Republik Indonesia, pada saat itu diserahkan kepada Presiden Soeharto. Al-Quran raksasa ini menjadi inspirasi dibangunnya Bait Al-Quran di Taman Mini Indonesia. Ini manfaatnya sedulur Tibawaha. Dengan adanya Al-Quran raksasa yang pertama kali dibuat, sampai kemudian buku catatan The Guinness Book Internasional itu datang ke Kali Beber mencatat bahwa Al-Quran tersebut tercatat sebagai Al-Quran terbesar di dunia, masuk dalam buku Guinness Book. Nah, ini sebuah hal yang tidak bisa dilakukan oleh para kabib sedulur Tibawaha. Saya yakinnya mana ada kabib yang bisa membuat karomah semacam itu. Kalau bukan karomah, itu tidak akan terjadi. Ini adalah karomah dari Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz, di mana Al-Quran terbesar itu kemudian menginspirasi dibangunnya Bait Al-Quran yang bermanfaat untuk kita hari ini dan untuk generasi yang akan datang sampai kapanpun, di mana sejarah penulisan manuskrip Al-Quran yang asli semuanya tersimpan di Bait Al-Quran di Taman Mini Indonesia, Jakarta, sedulur Tibawaha. Nah, sedulur Tibawaha, semoga informasi ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Bahril Ulum. Ketemu lagi di Sorotan Bahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.